وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Diterjunkannya para pengurus-pengurus pusat itu bukan dalam rangka untuk memantapkan mereka dalam jamaahnya dalam sisi agama, namun ada kita baca adalah yang pertama untuk ngetes para lulusan Mekah itu yang masih di dalam seberapa loyalitas mereka. Yang kedua adalah dalam rangka mempertahankan infak fisabilillahnya yang dianggap infak fisabilillah. Jadi kalau kita misalnya awal itu ngerti bahwasanya sedang menurun, makanya ada kawan-kawan sebenarnya ini bukan agama kok. Kalau kita telusuri lagi, kalau hanya orientasinya ini adalah uang, sebenarnya ini bukan agama, ini adalah bisnis. Kawan-kawan yang lebih ekstrim loh ya, kawan-kawan hijrah yang lebih ekstrim itu sampai mengatakan seperti itu loh. Ini bukan agama sebenarnya. Kenapa agama itu mengajak mereka kepada ilmu, mengajak mereka kepada amalan. Orientasi harta hanya cukup disadarkan, tidak sampai diwajibkan. Namun ini diwajibkan, dikejar-kejar terus, bahkan ada unan-unan. Ada kata-kata bahwasanya pengurus yang berhasil, pengurus yang baik, pengurus yang sukses adalah pengurus yang bisa mengeruk, bisa membawa harta-harta jamaah untuk sebanyak-banyak kepada sabilillah. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah hari ini, alhamdulillah, saya di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Joglo Sakinah, di sebuah tempat yang tenang, sejuk, tempat kumpul-kumpulnya para asatid, para kawan-kawan, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Tapi ini masih menunggu teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan nikmat tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan terus kita selalu kita mengingatkan kepada saudara tua kita, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat saudara tua kita agar bisa menerima, bisa mengikuti jejak-jejak salaful ummah, salafus salih, sehingga tidak masuk dalam perangkat-perangkat syubhat yang lebih parah atau yang sudah parah. Semoga segera sadar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ini pada hari-hari ini, bulan-bulan ini memang daerah-daerah sedang mempersiapkan kehadiran para penerobos atau para pengurus-pengurus pusat yang turba di masing-masing daerah untuk menyampaikan 30 poin, 30 ciri-ciri orang yang dianggap keluar atau dianggap murtad dari jamaah Jokam Islam Jamaah 354. Dari berbagai daerah sudah saya dengar beberapa orang-orang yang sudah mempersiapkan. Nanti kita bersama daerah sana, rayon ini, rayon situ, rayon sana. Jadi dibuat rayon-rayon karena memang yang diterjunkan itu adalah orang-orang khusus dan tidak sembarangan orang-orang, dan sifatnya adalah segera dan wajib karena dianggap sangat penting.
Di saat banyaknya orang-orang yang sedang mempersiapkan, khususnya warga Cukam, kawan-kawan Cukam yang mempersiapkan bahwa akan adanya penerobosan atau turba di masing-masing daerahnya secara perayon, misalnya perayon Karanganyar Timur 1, Timur 2, Tawangmangu, kemudian Sukoharjo diplot sama Boyolali apa sama Klaten. Nah, di situ kita baca, kita melihat, dan kita pernah melihat juga jadwal turba atau penerobosan tersebut. Salah satunya adalah kita juga tidak percaya, tapi kita harus percaya. Ada beberapa kawan-kawan yang saudara kita yang LC, yang lulusan Mekah, ulama-ulama kebanggaan mereka yang dianggap menjadi pembenaran bahwasanya ajaran Cukam itu memang benar-benar benar menurut mereka. Di antaranya para kawan-kawan ulama-ulama muda yang sampai saat ini masih di dalam, dan semoga saja dengan cara-cara beliau dia bisa membawa jamaah yang lebih baik, lepas dari takfir, lepas dari hizbiyah, lepas dari mengkafirkan selain golongannya, lepas dari menganggap paling benar dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ada aroma-aroma, bukan aroma kayak apa ya, aroma kayak panganannya aroma. Ada semacam politik pusat untuk melihat di antara para lulusan LC lulusan Mekah yang masih di dalam tentang keloyalitasannya. Karena kita tidak menolak bahwasanya imam pusat sudah semakin tua, semakin ya mestinya nanti semakin ada pengganti yang dimaksudkan. Di antaranya adalah beberapa kubu yang kita baca. Di antaranya ada yang mencalonkan, ada yang mencalonkan atau bahasanya mempersiapkan di antara para LC itu ada para kawan-kawan yang sudah lulus Mekah itu dicalonkan, dikandidatkan, sudah ada suara-suara sumbang yang saya juga mendengar sendiri. Saya juga menelisik dari kawan-kawan bunglon, yaitu ada beberapa kawan yang memang dipersiapkan untuk menjadi sang imam atau menjadi bahasanya amir pusat. Maka salah satunya adalah dengan cara menyampaikan loyalitasnya dengan cara menyampaikan 30 poin. 30 poin ini menjadi tolok ukur apakah para LC itu lulusan Mekah itu akan lolos atau lulus atau tidak. Karena kalau kita baca di 30 poin itu, suatu saat nanti kita baca, harapan saya ada kawan yang bisa ngobrol bersama membicarakan satu persatu poin. Lalu kita buka akal sehat, buka akal warasnya para saudara Cukam. Kita berikan masukan. Kalau perlu ditakdil karena takdil juga sudah ada maksudnya. Dengan cara loyalitasnya dengan cara dibuktikan bagaimana mereka menyampaikan 30 poin atau 30 ciri-ciri orang yang dianggap murtad dari Islam jamaah, murtad dari jamaah, murtad dari agama yang mereka katakan agama yang paling benar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Dari beberapa yang kita terima, memang ini ada sebuah kepanikan yang tidak bisa diragukan lagi. Sebuah kepanikan yang menurut kita sudah sangat akut. Kenapa sangat akut? Karena memang sudah banyak ribuan orang-orang yang keluar dari Islam jamaah, keluar dari Cukam dan menyatakan hijrah. Bahkan di setiap minggu, setiap hari kita mendengar banyaknya bunglon-bunglon yang masih ada, yang masih berkeliaran, yang masih memberikan informasi-informasi. Dan ditambah lagi penghasilan infak persenan semakin lama semakin menurun.
semakin lama semakin menurun. Dan itu dibuktikan dengan setiap saat, setiap nasihat dan setiap kali penerobosan di akhir-akhir ini banyak membahas dan menggarap tentang masalah semangat berinfak, semangat bersodakoh, bahasa mereka semangat untuk IR, infak persenan. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Sebenarnya kalau kita bisa mengingat-ingat, ya, bisa melihat apa sih tujuan dari para masyayikh, para ustadz, para orang-orang yang sudah keluar, terutama di kalangan pusat 3 masyayikh itu tentang masalah infak. Kalau dulu pernah kita ngobrol-ngobrol dulu awal-awal, sebenarnya masalah infak seperti ini itu sah-sah saja sih kalau yang pertama tidak diwajibkan. Yang pertama. Yang kedua, kebutuhannya harus jelas untuk apa. Kebutuhannya untuk apa. Dan yang ketiga, tidak perlulah kemudian berlanjut sampai tanpa batas, tanpa laporan. Ya sesekali aja, misal ada asrama ini daerah-daerah untuk bayar, ini mau ini ada sodako, ini dibuka peluang sodako, itu kan lebih nyaman, lebih fleksibel dan lebih bisa diterima, secara syar'i juga dibenarkan. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya diterjunkannya para pengurus pusat itu bukan dalam rangka untuk memantapkan mereka dalam jamaahnya dalam sisi agama, namun ada kita baca adalah yang pertama untuk ngetes para lulusan Mekah itu yang masih di dalam, seberapa loyalitas mereka. Yang kedua adalah dalam rangka mempertahankan infak fisabilillahnya, yang dianggap infak fisabilillah. Jadi kalau kita misalnya awake dhewe iki ngerti bahwasanya sedang menurun, makanya ada kawan-kawan, sebenarnya ini bukan agama kok. Kalau kita telusuri lagi, kalau hanya orientasinya ini adalah uang, sebenarnya ini bukan agama, ini adalah bisnis. Kawan-kawan yang lebih ekstrim loh ya, kawan-kawan hijrah yang lebih ekstrim itu sampai mengatakan seperti itu loh. Ini bukan agama sebenarnya. Kenapa agama itu mengajak mereka kepada ilmu, mengajak mereka kepada amalan. Orientasi harta hanya cukup disadarkan, tidak sampai diwajibkan. Namun ini diwajibkan, dikejar-kejar terus, bahkan ada unen-unen. Ada kata-kata bahwasanya pengurus yang berhasil, pengurus yang baik, pengurus yang sukses adalah pengurus yang bisa mengeruk, bisa membawa harta-harta jamaah untuk sebanyak-banyak kepada sabilillah. Bahkan tidak jarang, bahkan tidak pernah kita temui bagaimana mereka kawan-kawan jogam, kita jadi pengurus itu, ketika mengajak infak itu apa bahasanya, mempertimbangkan tentang kebutuhan pokok, itu jarang sekali. Bahkan nggak pernah lah kita ingat-ingat itu nggak pernah. Pokoknya infakmu dan infakmu. Nggak pernah mempertimbangkan nanti kebutuhan pokokmu bagaimana, enggak. Kenapa? Dalam konsep kita adalah kalau kamu bisa infak maka kebutuhan pokokmu akan tercukupi. Padahal kadang-kadang infak sendiri itu adalah dengan hasil hutang-hutang, terutama di kawan-kawan orang-orang jamaah yang di desa-desa seperti itu. Oke. Nah, demikian obrolan kita pada pagi hari ini sambil menunggu kawan-kawan asatid yang lain berkumpul untuk sekedar ya tadi pagi ada ngajak ngobrol-ngobrol itu. Makan-makan ringan atau makan-makan kecil. Kebetulan saya juga pas ngantar anak sekolah di situ di Ma'had Ishkarimah, di Ma'had Tahfidzul Quran Ishkarimah. Sekalian ke sini mampir. Ya, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك